Pernah nggak sih kamu merasa kayak dunia ini cuma simulasi yang dikoding sama makhluk gaib yang lagi bosan? Kamu kerja, kamu capek, kamu ngeluh, kamu atur strategi, tapi uang tetap aja kayak mantan toksik, dikejar makin jauh, didiemin malah makin hilang. Atau jangan-jangan, yang sebenarnya terjadi bukan uang yang menjauh, tapi justru kamu yang hidup di frekuensi yang gak nyambung sama si uang itu sendiri. Karena kenyataannya, uang itu bukan cuma soal kerja keras. Dia itu kayak burung merpati putih, jinak-jinak merayap, tapi bisa berubah jadi elang kalau kamu memancarkan aura kekurangan. Ini bukan dongeng, bukan teori marketing MLM, dan juga bukan khutbah motivasi murahan yang isinya cuma, ayo semangat, kamu pasti bisa. Bukan begitu cara kerjanya. Uang gak datang karena kamu semangat. Dia datang karena kamu sinkron. Selamat datang di channel Hikmah Islam Quote. Tempat di mana realitas kamu dibolak-balik, disulap dengan logika langit, dan dihantam oleh petuah leluhur yang udah lama dilupakan. Semua orang sibuk ngejar cuan, tapi lupa maknanya. Kalian itu seperti penjaga candi digital. Diam-diam mendukung, tapi efeknya besar. Tanpa kalian, mungkin channel ini udah tenggelam jadi lautan konten receh penuh prank dan jogetan absurd. Nah, sekarang kita masuk ke topik hari ini. Dengerin baik-baik. Uang itu bisa datang tanpa dicari, asalkan kamu kuasai satu teknik manifestasi ini. Pernah dengar seseorang bilang, aku tuh nggak ngoyok cari uang, tapi rezeki ngalir aja gitu. Terus kamu mikir, itu emang karena dia anak orang kaya. Eits, belum tentu. Bisa jadi dia memang paham cara kerja vibrasi rezeki. Kamu boleh kerja siang malam, tapi kalau frekuensimu masih nyangkut di pola pikir kekurangan, kamu cuma bakal muter di tempat. Beda cerita kalau kamu ngerti cara mengatur ulang sistem di kepala, hati, dan energi kamu. Dan di video ini, kita akan bahas tuntas. Teknik manifestasi ini bukan sekadar visualisasi kosong atau afirmasi sambil nahan kentut. Ini ilmu yang berakar dalam, dari spiritualitas, filsafat timur, hingga rahasia leluhur Nusantara. Aku nggak ngajarin kamu jadi serakah. Tapi aku akan membuka matamu. Petua leluhur pernah bilang, rezeki itu bukan datang karena dicari, tapi karena kamu udah siap nerima. Jadi video ini penting banget buat kamu yang udah usaha keras tapi uang masih susah mampir. Buat kamu yang punya impian besar tapi masih stuck di zona diskonan. Buat kamu yang ingin hidup berkelimpahan tapi nggak mau drama spiritual yang lebay. Aku akan ajak kamu jalan-jalan dari filsafat manifestasi sampai rahasia DNA energi yang tersembunyi dalam lontar-lontar kuno. Semua itu akan kita sambungkan dengan ajaran Islam, logika, sains, dan hukum semesta yang sering diremehkan. Nih, kutipan khas channel Hikmah Islam Quote. Kalau hidupmu masih kayak sinetron, mungkin kamu masih main di frekuensi yang salah. Ubah channel, bukan tambah kerjaan. Tarik napas, buang perlahan. Lepaskan ego yang merasa sudah tahu segalanya. Karena sekarang kamu akan masuk ke dimensi realitas yang lebih dalam dari sekadar saldo rekening. Sebelum kita bahas teknik manifestasi yang bisa menarik uang kayak magnet narik serpihan logam, kita harus mundur sejenak. Gali dulu akarnya. Biar gak asal main tarik energi kayak dukun viral yang doanya diketik di kolom komentar. Manifestasi itu bukan konsep baru. Bahkan ribuan tahun sebelum manusia kenal rekening, ilmu ini udah diajarkan. Di kuil, di masjid, di padepokan, dan bahkan di tengah hutan. Dalam sejarah timur, terutama di Nusantara, ada keyakinan dalam bahwa realitas luar terbentuk dari getaran yang kamu pancarkan dari dalam. Orang Jawa bilang, urip iku mung mampir ngombe. Tapi nek jiwamu sumarah, semesta iso nggenepi kabeh. Hidup ini cuma mampir minum. Tapi kalau jiwamu pasrah penuh kesadaran, semesta bisa menyempurnakan segalanya. Di Timur Tengah, para sufi menulis dengan air mata dan zikir, bahwa rezeki itu bukan benda mati, tapi pantulan getaran jiwa. Di India, filosofi Vedanta bilang bahwa realitas ini cuma maya, ilusi yang tunduk pada kesadaran. Di Jepang, Zen mengajarkan, ketika pikiran kosong, realitas akan menyesuaikan. Di Barat, Einstein bilang, segala sesuatu hanyalah energi. Cocokkan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan, dan realitas itu akan menjadi milikmu. Itu bukan sekadar filosofi, itu sains. Lihat kan? Spiritualitas timur, filsafat barat, dan sains modern, semua bilang hal yang sama dengan bahasa berbeda. Mereka semua mengarah ke satu titik. Manifestasi itu bukan sulap.
bukan keajaiban, tapi mekanisme kerja alam semesta. Masalahnya, sebagai manusia modern, kita sudah jauh banget dari pemahaman itu. Kita lebih sering disuruh kerja keras daripada diajarin cara nyambung ke vibrasi rezeki. Padahal, kalau kamu telusuri sejarah Nusantara, para leluhur kita udah main di level vibrasi. Mereka nggak punya CV, nggak punya LinkedIn, tapi bisa jadi raja, pemimpin, guru besar. Karena mereka paham, kekayaan bukan hasil dari kerja mati-matian, tapi dari sinkronisasi antara niat, energi, dan restu alam. Contoh nyata yang bisa kamu rasakan. Pernah nggak kamu punya hari yang semuanya ngalir lancar? Bangun pagi hati enteng, ketemu orang yang nyambung, dapat kabar baik, dapat rezeki nggak terduga. Kamu bilang, wah, hoki nih. Padahal itu bukan hoki. Itu kamu lagi nyambung vibrasinya. Sebaliknya, pernah nggak kamu ngalamin hari yang semuanya apes? Motor mogok, kerjaan numpuk, ketemu orang nyebelin, dompet hilang. Itu bukan sial, itu alarm. Ada yang salah sama getaran energimu. Leluhur kita punya istilah, ilmu titen. Ilmu membaca tanda, membaca frekuensi, membaca alam. Bukan mistis. Ini spiritual intelligence. Dan manifestasi adalah puncak tertingginya. Karena dalam hukum semesta, apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan yakini, itulah blueprint realitas kamu. Kalau blueprintnya kacau, gimana bangunannya bisa kokoh? Kalau kamu tiap hari bilang, duit susah, rezeki seret, hidup begini-begini aja, semesta akan bilang, oke, kita kasih itu. Makanya, teknik manifestasi yang akan kita bahas nanti bukan cuma soal afirmasi, tapi tentang memperbaiki seluruh sistem dari dalam keluar. Karena semesta nggak paham kata-kata kamu. Yang dia baca itu niat, yang dia respon itu getaran batin kamu. Kutipan khas channel Hikmah Islam Quote. Kalau rezeki masih ogah mampir, bisa jadi kamu masih nyebar sinyal yang bilang, aku belum layak. Ganti sinyal. Jangan cuma ganti harapan. Aku tahu ini terdengar berat. Tapi nanti kamu akan ngerti, semua ini logis. Karena hukum semesta itu kayak wifi. Gak kelihatan. Tapi begitu kamu masukin password yang tepat, langsung nyambung. Langsung online ke realitas baru. Dan passwordnya? Itu yang akan aku bagikan. Satu teknik manifestasi, yang begitu kamu pahami, kamu gak perlu capek ngejar uang. Karena uang yang akan ngejar kamu. Sekarang, kita masuk ke pusatnya. Inti dari semua ini. Teknik manifestasi yang bisa menarik rezeki tanpa kamu harus ngemis ke semesta tiap malam sambil nangis di kasur. Tapi sebelum itu, kamu harus benar-benar paham. Manifestasi itu bukan mantra. Bukan juga sulap. Manifestasi itu ilmu. Ilmu yang udah dijelaskan ratusan cara, dari kitab kuno sampai teori kuantum modern. Kita akan kupas satu persatu, dengan bahasa tongkrongan. Biar masuk ke kepala dan hati kamu sekaligus. Konsep utama teknik manifestasi. Selaraskan getaran internal kamu dengan realitas yang kamu mau. Aku ulangi. Bukan fokus ngejar realitasnya. Tapi selaraskan getaran kamu dulu. Karena realitas itu bukan sesuatu yang kamu dapatkan. Tapi sesuatu yang kamu tarik. Semesta itu kayak radio tua. Dia nggak peduli lagu apa yang kamu mau. Dia cuma bakal muter lagu yang frekuensinya kamu putar. Kamu mau dengar lagu cinta, tapi radionya masih nyangkut di saluran patah hati dan kemiskinan abadi? Ya yang keluar tetap tangisan, bukan suara kasir dari toko sebelah. Sekarang aku kenalin kamu ke 10 hikmah Islam Quote yang bekerja dalam manifestasi. Mungkin 5 diantaranya kamu udah sering dengar. Tapi 5 sisanya. Ini harta karun. Jarang dibahas, tapi efeknya luar biasa. Siap-siap. Kadang kamu tiba-tiba ngerasa, aku harus hubungi orang itu. Dan anehnya, dari situ malah terbuka jalan rezeki. Nah, itu hukum kelima. Hukum detachment melepas hasil. Dan ini, jujur aja, yang paling sulit. Kita sering terlalu melekat sama harapan. Sampai tanpa sadar malah menghalangi datangnya berkah. Melepas bukan berarti menyerah. Tapi percaya. Kamu sudah tanam, kamu sudah siram. Sekarang tinggal tunggu semesta yang panen. Gak perlu kamu bongkar tanahnya setiap hari.
buat ngecek apakah benih itu sudah tumbuh atau belum. Sekarang kita masuk ke hukum-hukum yang jarang dibahas. Tapi efeknya luar biasa besar. Hukum ke-6, hukum refleksi. Realitas di luar hanyalah cermin dari batinmu sendiri. Kalau dunia terlihat kacau, bisa jadi karena batin kamu sedang gak selaras. Sering ketemu orang pelit? Mungkin itu semesta sedang memantulkan rasa takut kamu terhadap kekurangan. Benahi yang di dalam, maka yang di luar akan menyesuaikan. Hukum ke-7, getaran kolektif. Kamu gak hidup sendirian. Lingkungan sekitarmu adalah frekuensi yang kuat. Kalau kamu dikelilingi oleh orang yang suka mengeluh, takut gagal, alergi perubahan, otomatis kamu akan ikut terseret ke arus itu. Solusinya? Kalau bisa, ubah lingkaranmu. Kalau belum bisa, setidaknya ubah isi pembicaraanmu. Hukum ke-8, polaritas. Setiap berkah datang sepaket dengan ujian. Kamu ingin kekayaan miliaran? Siap juga belajar menata emosi saat ditolak. Kamu minta sukses? Jangan kabur saat tantangan datang. Cahaya dan bayangan selalu berdampingan. Dan bayangan bukan musuh, dia adalah penyeimbang. Hukum ke-9, kekosongan. Kamu gak bisa menerima hal-hal besar kalau hidup kamu masih penuh sesak dengan energi lama. Kadang sebelum datang rezeki besar, hidupmu justru terasa sunyi, kehilangan, sepi, seolah-olah semua menjauh. Itu bukan musibah, itu ruang yang sedang dibersihkan. Semesta sedang menyiapkan wadah baru. Hukum ke-10, sinkronisitas. Semesta selalu bekerja melalui kode dan sinyal yang halus. Melalui pertemuan yang kebetulan. Melalui orang asing. Melalui kejadian random yang ternyata bermakna. Tapi ingat, gak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap momen bisa jadi jawaban dari doa-doamu. Asal kamu cukup peka. Dan cukup percaya bahwa semesta lebih tahu rute tercepat menuju tujuanmu. Semua hukum ini bekerja dalam satu sistem. Kamu gak bisa cuma pilih satu. Karena semuanya adalah bagian dari satu orkestra. Kalau satu alat sumbang, seluruh lagunya jadi gak enak. Teknik manifestasi yang akan aku bagikan nanti adalah cara buat menghidupkan semua hukum ini sekaligus. Tanpa ribet. Tanpa mantra. Cuma butuh satu hal. Kesadaran. Kesadaran tentang siapa dirimu. Apa yang kamu inginkan. Dan kenapa kamu pantas untuk mendapatkannya. Dengar baik-baik kutipan khas dari channel ini. Kamu gak perlu kerja rodi untuk jadi kaya. Kamu hanya perlu kerja dari dalam. Karena arus rezeki itu bukan diatur oleh kantor, tapi oleh getaran batin kamu sendiri. Sekarang kita masuk ranah yang lebih dalam. Lebih sunyi. Lebih mistis. Tapi tetap santai. Kayak nongkrong sambil ngopi dan makan gorengan di warung depan rumah. Kita buka sisi tersembunyi dari manifestasi. Yang selama ini jarang dibicarakan. Bukan karena terlarang. Tapi karena banyak orang belum siap menerima bebannya. Satu hal yang harus kamu tahu. Manifestasi sejati bukan cuma soal uang atau penghasilan. Tapi soal menyatu dengan takdirmu yang paling murni. Dan itu artinya, kadang kamu gak dapat yang kamu mau, tapi kamu selalu dapat yang kamu butuhkan. Bayangkan begini. Kamu pengen punya mobil sport. Sudah afirmasi setiap hari. Sudah visualisasi. Tapi kenyataannya gak kejadian. Kamu marah. Kamu kecewa. Kamu bilang hukum tarik-menarik itu cuma omong kosong. Padahal di balik layar, semesta justru sedang melindungimu dari kecelakaan besar. Karena kamu belum siap mengendalikan ego. Di balik kemudi kekayaan yang besar. Kadang, bukan karena kamu belum pantas. Tapi karena kamu masih terlalu rapuh buat menanggungnya. Dan di titik inilah, hukum-hukum semesta yang lebih halus mulai bekerja. Ayo, kita bongkar satu persatu. Getaran diri. Sebelum kamu memanggil rezeki, pastikan antena kamu nggak rusak. Banyak orang gagal manifestasi karena getaran dalam dirinya kebanyakan noise. Overthinking, cemas, dendam, minder, sirik. Semua itu kayak gangguan sinyal. Caranya? Setiap pagi sebelum buka HP,
duduk sebentar. Tarik napas pelan, buang sambil bilang dalam hati. Saya tenang, saya cukup, saya layak. Ulangi 3-5 kali. Simple tapi ampuh buat nyetel ulang frekuensi kamu. Ini kayak reboot sistem kamu sebelum mulai hari. Langkah kedua, kalibrasi niat. Tanya ke diri kamu, uang buat apa? Kalau jawabannya masih biar keren di depan mantan. Atau biar orang tua nyesel nggak ngedukung kamu dulu. Mending stop dulu di sini. Karena niat kamu bukan panggilan jiwa, tapi luka yang belum sembuh. Coba ubah jadi, saya pengen uang karena saya ingin hidup bebas, berkarya, dan bermanfaat. Kalau niat kamu sudah terkalibrasi, baru lanjut. Langkah ketiga, ritual aktivasi visualisasi. Tiap malam sebelum tidur, tutup mata, dan bayangkan kehidupan kamu. Kalau rezeki sudah ngalir deras. Tapi ingat, bukan cuma soal mobil mewah, rumah elit, atau saldo nolnya banyak. Bayangin juga perasaannya. Rasakan tenangnya hati kamu. Ringannya hidup kamu. Dan rasa syukur yang meledak-ledak di dada kamu. Visualisasi bukan sekadar gambar, tapi rasa. Semakin kuat rasa yang kamu bangun, semakin kuat sinyal yang kamu pancarkan ke semesta. Langkah keempat, afirmasi dalam aktivitas. Ini bukan afirmasi diam sambil merem doang. Tapi afirmasi sambil kamu ngelakuin hal sehari-hari. Lagi cuci piring, bilang, saya selalu bersih dari energi negatif. Lagi nyapu rumah, bilang, rezeki saya masuk dari pintu manapun. Lagi buka rekening online, bilang, uang saya bertumbuh tanpa batas. Dengan kata lain, jadikan afirmasi sebagai soundtrack hidup kamu. Kamu jadi kayak karakter utama film, yang ngomong sambil ngejalanin skenario hidupnya sendiri. Langkah kelima, teknik amplifikasi syukur. Ini yang paling sering diremehkan. Banyak yang menganggap syukur itu cuma ucapan, Alhamdulillah. Padahal, syukur itu booster manifestasi paling gila efeknya. Caranya, tiap malam sebelum tidur, tulis minimal 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Sekecil apapun. Dapat senyum dari orang asing. Dapat parkiran kosong pas butuh. Makan enak padahal nggak direncanain. Tulis. Dan rasakan. Hidup kamu bakal mulai vibrasinya naik perlahan. Kenapa? Karena syukur itu sinyal bahwa kamu sudah sadar sama berkat kecil. Jadi semesta merasa kamu siap dikasih yang lebih besar. Apakah kamu sudah benar-benar siap menerima apa yang semesta siap kirim? Karena kadang yang membuat rezeki tidak kunjung datang. Bukan karena semestanya pelit. Tapi karena hati kamu belum siap untuk menerima. Masih sibuk membandingkan hidup, masih menyimpan luka. Masih berpikir rezeki cuma bisa datang dari satu pintu. Padahal semesta itu punya 1000 jalan. Kamu tahu tidak? Kadang keajaiban muncul justru dari hal yang terlihat remeh. Dari orang yang tidak kamu sangka. Dari momen yang kelihatannya biasa saja. Tapi kalau hati kamu tenang, mata kamu bisa melihat berkah yang orang lain anggap biasa. Jadi mulai sekarang, tenangkan frekuensi kamu. Bersihkan niat kamu. Dan jalani hari dengan syukur yang terus tumbuh. Karena saat kamu sudah nyatu dengan getaran semesta, kamu tidak perlu lagi mengejar rezeki yang akan mencarikan kamu. Dan ingat, hidup ini bukan soal siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang paling selaras dengan perjalanan. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kata-kata ini menyentuh titik dalam diri kamu, yang selama ini mungkin kamu abaikan. Jangan hanya didengarkan, ya. Rasakan. Hiduplah dari dalam, bukan dari luar. Dan kalau kamu merasa video ini berarti, klik like-nya, bagikan ke orang yang kamu sayangi. Dan tulis di komentar satu hal yang hari ini membuat kamu bersyukur. Karena itu langkah awal untuk membuka pintu berkat. Ingat, ini bukan cuma konten. Ini perjalanan spiritual bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semesta melihat kamu. Semesta dengar rasa kamu. Dan semesta selalu menunggu kamu siap.